Bank Indonesia Berpusaka. Oke, di episode kali ini kita masih membahas seputar koleksinya dari papa kami. Apa nih Pak? Kalau boleh dijelaskan nih. Kayaknya nih warnanya coklat-coklat hitam. Ya. Boleh. Ya, ini masih bahas keris ya Kak. Kita habiskan keris dulu kali ya. Ya. Oke, ya semoga tidak pada bosan ya. Ini koleksinya Papa melulu. Tapi nanti lain kali ke teman-teman Papa yang punya koleksi-koleksi bagus-bagus juga ya. Tapi ini kan masih pandemi ya, jadi nggak bisa keluar. Nanti kalau sudah agak longgar, jalan-jalan lah. Jadi saya lihat Papa juga bagus-bagus itu. Ada yang bagus-bagus yang Papa nggak punya, itu ada. Oke, Apa mulai dari warangkanya? warangkanya dulu ya. Ini kalau lihat dari model warangka kayak begini ini warangka Cirebonan. Cirebonan berarti daerah Cirebon. Daerah Cirebon. Nah, daerah Cirebon tuh modelnya kayak begini ini kayak model daunan gitu kan. Terus dadernya juga khas kan, dadernya ukiran ya. Ukiran model Cirebonan. Ini stilasi apa namanya daun-daunan gitu kan, ukiran. Beda dengan yang standar di Surakarta sama di Yogyakarta kan. Dadernya standar terus gitu, paling bentuknya apa namanya dipakai tambahan ukiran. Tapi kalau yang memang bervariasi itu model-model di daerah Cirebon, model-model daerah di Madura itu bagus-bagus itu ya, bebas tuh kayaknya mereka bikin sesuai dengan aspirasi seni yang ada di Ininya nyambung ya? Tapi kalau ini sambungan, ini tidak iras, jadi sambungan. Ini kayunya dari kayu Trembalu. Ini Trembalu Aceh nih ya, Trembalu Aceh. Jadi coklatnya tua tapi ada nginden keemasan. Nah ini. Jadi bentuknya gaya Cirebonan tapi kayunya kayu dari Aceh. Kayu Trembalu yang model Aceh kan ada Trembalu Jawa. Kalau Trembalu Jawa itu kurang begitu nginden yang ini loh, yang keemasannya itu kurang. Tapi kalau yang di apa namanya Trembalu Aceh, Trembalu Cina itu bagus gitu ya. Dan ini modelnya gandarnya ini langsung ya, gandar nggak pakai apa namanya pendok, nggak pakai pendok. Tapi modelnya memang besar kayak begini nih. Oke, dan ini asli, jadi Papa dapatnya sudah asli sama apa warangkanya. Cuma dulu memang bentuknya belum kayak gini, ininya udah lepas, sudah kendor, nggak karu-karuan gitu, buluk lah modelnya, buluk. Termasuk dalamnya gitu. Oke. Komplain kayak sekarang. Nah, ini setelah Papa dapat, terus Papa mulai dibetulin ya. Oke. Ini keras temuan atau dikasih dari teman-teman? Ini bukan temuan tapi Papa dapat, bukan temuan tapi dulu salah perawatan sepertinya. Oke, kita lihat ya. Oke. Sebelum jatuh ke Papa, ke temennya Papa, ini dulu pernah salah perawatan. Oke, kita lihat ya. Nah, ini kerisnya kecil. Ya toh? Kalau 7 Dapurnya nih. Oke. Kalau dapurnya menurut buku tentang dapur keris yang diterbitkan oleh Kasunanan Surakarta itu ada. Nah, kalau melihat dari ricikan ini ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Terus ada kembang kacang. Terus ada jalen kecil, ada lambe gajahnya 2. Ada pijetan, ini pijetan ya. Terus ada greneng belakang. Ini yang disebut dapur Kidang Soka. Dapur Kidang Soka. Kalau artinya itu kidang itu kijang. Binatang kijang. Soka itu sedih. Jadi kidang yang bersedih. Gitu. Jadi maksudnya gimana? Nah, kalau soka itu dari bahasa Sanskertanya kan asoka. Jadi terus disatukan dengan kidangnya, kidang soka. Begitu sebenarnya ini maksudnya adalah kijang untuk melipur lara. Nah, terus kegunaannya apa Papa nggak tahu ya. Tapi yang jelas namanya Kidang Soka, bagus ya, Kidang Soka. Tapi artinya sedih gitu. Oke. Nah, terus
Kalau ini estimasi eranya nih. Estimasi eranya kalau melihat dari materialnya besi yang pulen, ya kan, terus dari bentuk rancang bangunnya yang new gen, yaitu lancip ke atas ini ya, mengecil, mengecilnya konsisten ke atas, kecil gini. Terus dilihat dari lok-loknya yang nggak begitu rengkol, ini lok-loknya sedang ini ditangguh era Majapahit. Era Majapahit. Majapahit. Berarti tahun sekitar 1600-an, 500-an. Majapahit itu berdiri tahun 1293 dan runtuh tahun 1500-an setelah Demak menyerbu kan. Dan itu eranya kan panjang, sekitar 200 tahunan. Nah, sehingga memang membuat variasi produk Tosanaji kan dalam jangka waktu 200 tahun itu kan mesti ada variasi ya. Nah, Papa melihat ini salah satu variasinya saja. Salah satu variasi. Kan nggak mungkin misalkan kok sama terus sejak pertama berdiri sampai mau runtuh, sama kan nggak mungkin. Kayak sekarang ini produk misalkan motor Honda. Ya, Honda masuk di Indonesia tahun berapa? Tahun 70-an kan. Sampai sekarang tahun 2020 21 gitu misalkan. Nah, itu apakah sama? Kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin sama. Tapi memang mungkin materialnya itu apa model-model transmisi segala macamnya. Nah, itu ada yang manual, ada yang sudah matic, kan tetap ada perubahan. Jadi dalam dalam rentang waktu 200 tahun itu pasti improvement. Ya. Nah, selama ini memang yang dipahami bahwa yang namanya Majapahit itu selalu ceprit-ceprit, pamornya sedikit-sedikit. Oh iya, pamornya nih apa nih? Nah, ini pamornya nih. Pamornya ini Papa melihatnya lebih ke Waswutah ya. Waswutah. Walaupun di sini agak penuh, tapi ada bulatan-bulatan kan. Terus di sini mulai berkurang dan di sini mulai habis. Di baliknya juga gitu. Ini penuh, mulai hilang sedikitnya cepritnya di atas. Emang kayak diciprat dulu. Apa enggak? Emang sengaja dipenuh, habis itu tengahnya jarang-jarang, atasnya hilang. Nah, kalau menurut informasi dari salah satu empu terkemuka senior itu di daerah Solo Jogja itu, memang Majapahit itu mempunyai lipatan 2048 sehingga karena bukan lipatan, lapisan. Nah, karena memang itu tempat lipat terus, makanya menjadikan pamornya itu luluh menyatu dengan besi gitu. Jadi yang muncul itu benar-benar terang dan memang pilihan benar dan sedikit-sedikit. Tapi nah ini varian yang berbeda. Di bawahnya ini masih cukup penuh. Oke, ini sangat penuh. Dan ini coba Kakak lihat detailnya ya. Ini panjangnya sekitar 33,5 cm. 33,5 cm. Oke, terus ini tengahnya ini ada odo-odonya agak tebal di tengah. Ada odo-odo agak tebal di tengah. Oke. Terus yang kedua, sini nih yang emas-emas. Nah, ini emas-emas ini. Jenatahnya. Nah, ini Papa ceritain dulu ya dapatnya ya. Dulu Papa dapatnya ini masih berkarat. Full karat. Cuma memang emasnya kan nggak bisa berkarat kan. Nah, ini agak ketutup. Nah, kan agak beda, agak mirip waktu itu karatnya itu coklat muda gitu kan. Hampir mirip, tapi Papa waktu lihat loh ini kok mengkilat gitu kan. Ini sebenarnya Papa nggak tertarik sama sekali waktu ditawarin ini. Ini masih tertutup karat, masih coklat, nggak ada warangan gitu. Nah, memang ada emas-emas di sini. Nah, terus ininya juga ucul lepas. Jadi antara gandar, bawah ini namanya gandar ya. Sama ini pelokan. Nah, ini oglak lah, sudah kendor gitu. Terus kusam. Waduh, orang gudikan gitu kan. Nah, kalau bener-bener nggak terawat. Tidak terawat. Bukan tidak terawat, tapi emang nggak terawat. Tapi waktu itu terus Papa lihat kok ada emasnya, terus kok modelnya rancang bangunnya kok kayak Majapahit, Papa jadi penasaran. Akhirnya waktu itu dibersihkan oleh Mas Pak D Fajar itu ya. Pak D Fajar kan ahli pembersihan, akhirnya dibersihkan, tidak menggunakan cairan kimia gitu kan. Nah, setelah dibuka ternyata dibersihkan dan diwarangi. Nah, muncullah kayak begini ya. Papa juga
cukup surprise, cukup kaget, hasilnya kok lumayan. Nah, ini kalau diamati lagi nih, Dek, ya, diamati. Dari gonjonya ini gonjo model Mas Kumambang nih. Ya, model Mas Kumambang itu apa? Yang di atas, bagian lapisan atasnya itu besi atau baja hitam aja. Yang bawahnya berpamor. Iya. Pamornya kayak separuh ya, pokoknya yang di bawah aja nih, hampir setengah ya. Yang atas gelap yang ya, ini apa namanya, gonjo Mas Kumambang gitu kan. Ada yang bilang gonjo Mas Kumambang itu kayak garis-garis mendatar gitu kan. Tapi kalau menurut teman-teman Papa Perkerisan itu bukan Mas Kumambang, itu gonjo seret katanya. Nah, yang Mas Kumambang itu yang bener kayak begini. Yang bawahnya itu yang atas gonjo bagian atasnya hitam, yang bawahnya ada pamor. Nah, Apa dinamain apa gonjo Mas Kumambang? ya karena bentuknya itu, Dek. Jadi gonjo ada yang gonjo wulung. Gonjo wulung itu semuanya hitam. Semuanya hitam. Jadi semuanya besi. Ada gonjo wojo. Gonjo wojo itu gonjonya tidak ada pamor, tapi bukan hitam, tapi kelabu, karena baja itu kan kelabu, kalau diwarangi kelabu. Itu gonjo wojo, gonjo wulung, gonjo sekar. Nah, itu kalau gonjo sekar itu berpamor penuh. Ya, jadi gonjonya enggak ada yang hitam, ini berpamornya penuh, itu namanya gonjo sekar. Nah, ini ada gonjo seret. Kalau gonjo seret itu ya pamornya itu garis-garis gini horizontal. Horizontal garis berapa itu gonjo seret. Oke, nah terus ini ternyata dalam buku terbitan kuno ya di Keraton Surakarta yang membahas tentang perkerisan, sempat dibahas tentang ciri keris dalam keraton untuk keris-keris era Majapahit. Salah satu cirinya itu gonjo Mas Kumambang. Jadi buku lama itu yang bahas ya, Papa nggak tahu juga akurasinya ya, tetapi ada kebetulan loh kok gonjo Mas Kumambang. Tapi memang Papa sudah agak menduga waktu saya ngeliat, loh zaman Majapahit kok sudah ada yang kinatah gitu. Ini kan kinatah nih Kak. Cuma sudah aus banget kan, udah pada gogrok. Kinatahnya itu sebenarnya sudah sampai sini nih. Tapi ini mungkin dulu karena pembersihan dulu sebelum dibersihkan sama Pak D Fajar itu, sebelumnya kan sempat dibersihkan. Ya, pada pembersihannya itu mungkin yang tekniknya agak salah. Ini mungkin bisa jadi itu digosok atau ini kena cairan kimia nih. Emasnya. Bisa jadi kan kalau misalkan kita membersihkan pakai cairan kimia dan yang secara spesifik itu HNO3. HNO3 itu untuk memurnikan besi dan perak. Ya kan? Itu kalau emas kena cairan itu ya, dia akan memurnikan. Artinya apa? Zat-zat campuran yang ada di dalam emas itu akan luntur, akan hilang karena menguap, akan hancur. Nah, tinggal sisa emasnya. Nah, kalau tinggal sisa emasnya, kalau emas murni itu kan jadi lembek sebenarnya. Nah, itu terus mungkin ya, ini dugaan Papa sih, dugaan aja, belum tentu benar ya, tapi kalau melihat ini kok agak rata gitu. Itu kemungkinan dulu waktu pembersihan yang awal dulu itu kurang tepat menggunakan cairan kimia. Tapi setelah dibetulin sama Pak D Fajar, alhamdulillah ini masih bentuk ya, tidak gogrok semuanya. Kalau salah pembersihan ini rontok semua. Ya, ini emas, dan emasnya ini beda gitu ya. Emas zaman kuno dulu sama emas zaman nom-noman gitu kan, zaman Belanda masuk gitu kan. Itu beda. Bedanya apa? Teknologi pemurniannya. Kalau dulu berarti dilebur. Kalau dulu kan tidak ada teknologi yang pakai cairan kimia untuk pemurnian. Kalau sekarang misalkan emas itu perongkolan segala macam temuan, sudah ada teknologi pakai kimia dicampuri pak gitu, langsung itu bisa luntur sendiri terus ngerempel sendiri. Itu pakai HNO3 itu. Nah, itu untuk memurnikan emas. Jadi apa, emas-emas yang baru sekarang itu lebih mengkilat biasanya. Karena apa? Lebih murni dia, lebih mengkilat. Kalau yang emas-emas Budo, emas-emas kuno dulu kan nggak pakai cairan kimia kayak gitu. Jadi mesti ada logam pencampuran. Makanya istilahnya warnanya berbeda. Warnanya apa? Ngunir bosok. Nah, ngunir bosok itu kayak gini. Nah, ini yang membuktikan juga bahwa di zaman dulu Majapahit
sudah ada keris Kinata. Gitu ya. Papa sebelum mendapatkan ini juga punya keyakinan bahwa dulu nggak ada lah Kinata mungkin zaman Mataram gitu kan, zaman Sultan Agung gitu kan. Ternyata era Majapahit yang kuno ini Majapahit mungkin tahun 1300-an, masa kejayaan itu sudah ada gitu, walaupun ini masih orisinil gitu, tapi ya gogrok-gogrok di gonjonya pun ini coba lihat, di gonjonya juga masih ada bekas-bekas Kinatahnya, ya ada emasnya sedikit gitu. Jadi terus Papa meyakini bahwa ini hanya salah satu varian karena memang ada keris yang Majapahit yang modelnya lurus, Papa punya kan, yang lurus itu pamornya memang ceprit-ceprit sedikit gitu kan. Di sebelah sini ada gitu. Nah, ini varian yang ini agak penuh, terus ada apa namanya, Kinatahnya. Ada juga loh yang memang ditangguh oleh beberapa ahli itu, teman Papa, itu juga Majapahit tapi pamornya full dari bawah sampai ke atas. Ada. Nah, cuma memang terus menduga itu eranya zaman awal, pertengahan apa mau akhir gitu kan. Karena kan 200 tahun itu sangat panjang. Ada juga yang ini kok materialnya kayak apa namanya, Singosari. Ya kan bisa jadi materialnya sisa-sisa zaman Singosari dulu terus dibuat pada era Majapahit oleh Empu Majapahit. Ya kan, kalau awal-awal Majapahit kan empunya juga dari Singosari kan, dipindahin aja gitu. Mesti stylenya tetap sama, tetapi setiap raja itu kan mempunyai keinginan supaya memberikan ciri khas tertentu. Ya kan? Ciri khas tertentu supaya beda dengan raja sebelumnya. Nah, justru karena itu membuat kita bisa mendeteksi kira-kira ini era apa. Wah, seperti itu ya. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.